selamat sore. Masuk tadi kita tawa konses dari Bapak Eri begitu tersusun tangan. Sore minum mata dan pikirannya, itulah. Mudah-mudahan saya dapat menyelesaikan tugas saya siang hari ini. Ini kita siapkan minggu lalu, kita sudah baca ulang minggu ini, memang tersambung. Ada. Kita akan bicara tentang Paskah saja. Mudah-mudahan masih ada tanda bagi Bapak Ibu karena seulang-ulang, pastor seulang-ulang. Ya. Mudah-mudahan ini ayat juga yang biasa pastor kasih. Itu 2 hari lagi. Mari kita buka Markus 14 yang pertama. Markus 14 ayat yang pertama, hari raya. Hari raya Markus 14 yang pertama, hari raya Paskah 2 hari. Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi ini cerita itu, ini H-2. Oke. H-2. Sebab mereka berkata, jangan pada perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Apa maksudnya jangan pada perayaan? Maksudnya sejauh sedikit. Oh, dapat tegur dari belakang sejauh sedikit. Itu masih kurang dibahas. Jangan pada waktu perayaan. Artinya ini kan imam-imam berencana. Tahu kita ya. Imam-imam kepala ahli Taurat ingin menangkap dan membunuh Yesus. Ini boleh pada hari raya. Oke. Waktu dong bercerita ini H-2. Oke. Jadi nak boleh pada hari H. Oke, itu hari perayaan. Oke. Dia bertanya, perayaan apa? Paskah. Dan hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Di mana itu? Di mana itu? Cek. Ini bagian dulu. Di mana itu? Cek di sini. Cek. Berarti kalau mesti belajar tuh hari hanya dulu supaya dapat tahu kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus berarti pada hari H. Dia bilang jangan. Jadi kalau ini hari Taurat bercerita ini, anggaplah ahli Taurat. Kalau bercerita, jangan hari H ya. Oke. Itu hari H berapa hari lagi? 2 hari lagi. Berarti hari Selasa. Dorang baru berencana, berarti harus selesaikan paling lambat hari Senin. Hari Sabtu. Oke. Jadi untuk mendapatkan H-1, kapan Yesus mati, orang cari dulu hari H. Oke? Hari H. Hari H adalah jangan pada waktu hari perayaan. Hari perayaan tuh hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Oke? Sekarang kalau di perjanjian lama.
Perjanjian Lama. Keluaran 23 ayat 14. Kali setahun haruslah engkau merayakan perayaan bagi mengadakan perayaan bagiku. Dalam satu tahun ada 3 kali kan. Kalau orang baca ke bawah ini kan satu ada terus satu roti tidak beragi, kedua apa seulang-ulang hari orang begini orang Pentekosta itu kalau bahasa Yunani hari raya penuaian. Ketiga hari raya pengumpulan hasil penuaian itu di bulan ke Anangka. Bulan Tisri bulan apa ke-7 betul. Di bulan Tisri. Itu bulan Tisri kita semua singgung sedikit waktu bicara tentang tahun Yobel. Tapi kebanyakan orang cuma bicara. Jadi ada 3, ya ini kan 3 kali. 23 ayat berapa tadi yang 3 kali? Ayat 14 di atas. Ada 3 kali. Jadi yang telah mau belajar tuh hari raya roti tidak beragi. Ini DP hari H. Oke? Ayat 4 saudara. Imamat 23 kita kira tapi mata. Imamat 23. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktu yang tetap. Dalam bulan yang pertama tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Bukan ini perayaan. Dan pada hari ke-15, pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Kalau dia di bahasa asli pakai kak. Kalau bahasa Inggris dia pakai perayaan feast, F-E-A-S-T. Kalau bahasa Indonesia hari raya. Tapi waktu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sobat mencako antar hari raya dan hari cuma memelihara. Oke, jadi itu kak dan bukan kak, so susu. Padahal tuh hari raya cuma 3. Tadi ada orang baca 3 kali setahun itu kamu harus merayakan perayaan bagiku. Tanggal 14 Nisan bukan kak, bukan hari perayaan. Di ayat berapa tadi orang baca? Tapi ini pada bulan. Tetapi ayat yang ke-6 ini tuh hari raya. Pada tanggal 15 bulan itu. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Ayat yang ke-7. Pada hari pertama kamu harus merayakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu yang berat. Ini yang dinamakan hari Sabat. Karena ada jangan melakukan pekerjaan berat di hari pertama. Ada terus hari ke-7. Nanti kamu harus mempersembahkan korban kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 harus ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang berat. Berarti
Tuh Sabat tanggal dan hari pertama dan hari ketujuh. Orang Israel yang nak makan roti tidak beragi dari tanggal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Itu letter tercatat di Alkitab. Boleh search di Alkitab 21 keluar itu. Tuh, sampai tanggal 21. Jadi orang Israel nak makan dari tanggal 14 soalnya nak makan roti tidak beragi. Tetapi hari rayanya cuma 1 hari, yaitu tanggal 15. Dan hari Sabatnya ada berapa hari? 2. Ini hari pertama dan pada hari ketujuh. Tanggal berapa itu? Tanggal berapa? Tadi kan? Tanggal 15. Itu hari Sabat tanggal berapa? Tanggal 15 dan 21. Hari raya tanggal berapa? 15. Oke. Tanggal 14 tuh pertanyaannya, itu tanggal 14 apa? Tanggal 14 adalah ya, itu hari di mana melakukan korban petang. Korban petang atau korban Paskah. Erev Pesach, Erev Senja, Pesach, Paskah. Jadi orang Israel akan melakukan korban senja. Boleh search yang kitab senja keluar itu. Tuh senja itu tuh tanggal jam 3. Setara dengan Tuhan Yesus mati sebagai korban senja. Oke. Jadi pengertiannya jangan pada hari raya, berarti jangan pada tanggal 15. supaya orang baking itu tanggal 14. Supaya Yesus menggenapi dia sebagai domba Paskah. Oke. Mau tambah lagi di sini atau boleh? Kalau mau tambah bukti lagi di Perjanjian Baru, kita mau tambah ayat atau boleh? Boleh tambah. Oke. Oh, boleh. Oh ya sudah. Perjanjian Baru. Yohanes 12 ayat 20. Yohanes 12 ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang yang Yunani. Untuk beribadah pada hari raya itu. Jadi memang orang Israel dari luar datang untuk beribadah pada hari raya itu, pada tanggal 15. Bukti bahwa orang tidak melakukan hari raya pada tanggal 14, yaitu contoh siapa yang gak bantu Tuhan Yesus pikul itu salib? Dia dari luar kota datang. Kalau hari raya berarti Simon. Simon orang Kirene. Dia dari luar kota, dia datang. Artinya kalau itu hari raya tidak diperbolehkan dia untuk jalan panjang. Oke. Yohanes 19 ayat 14. Kita bahas so ini dapat protes kita. Hari kita dalam diskusi orang. Ibu Cika marah karena terlalu panas. Jadi mau cari waso ulang untuk kehidupan. 14 ayat 14, Pastor.
hari itu adalah hari persiapan Paskah. Ini cerita dari pasal 13 coba cerita tentang Tuhan Yesus. Ini Yohanes. Kalau orang baca pada pasal 13 coba cerita dari pembasuhan kaki. Ini perjamuan Paskah. Baru pergi di Getsemani. Sebelum itu dapat tegur tupe Petrus. Habis itu dapat tangga, bawa ke Imam Anas. Habis itu satu Anas, kedua Kefas, ketiga Imam dulu, gabungan. Jadi pertama, kedua, ketiga, gabungan. Segala duduk dan orang tetapkan salah. Tuh, nah, dan seterusnya dulu. Ini semasa di situ, berarti sehari minus 1. Ini hari yang sama dengan Tuhan Yesus mati atau enggak? Hari yang sama. Hari orang Israel mulai dari sekitar jam 6. Sampai jam 6 sampai besok. Dari itu tadi orang dapat cerita tuh pembasuhan, dapat tangga 3 kali di imam-imam sampai pagi. Nah, ini bagian dari itu. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Jadi hari itu bukan Paskah, tetapi hari Paskah. Mengapa disebut persiapan? Korban sejak itu. Hah? Semua ada korban. Ya? Semua ada korban. Nah, karena besok ada Sabat. Oh, besok DP perayaan. Jadi waktu Tuhan bilang begini, Pak, murid-murid tanya Pak Tuhan, di manakah kita akan melakukan Paskah? Torah akan mempersiapkannya. Itu jadi tanggal 13. Kata mempersiapkannya dengan persiapan, 2 kata yang berbeda, ya. Oke. Kalau kata biasa mempersiapkan, preparing. Tetapi kalau hari persiapan itu spesial, hari persiapan. DP nama itu Paraskeno. Mungkin itu sedikit bahasa Yunani. Nanti coba, nanti baca. Siapa tahu ada pertanyaan sebentar. Oke. So, boleh lanjut toh? Sudah can you follow me? Ini kita dapat teguran dari Ibu Cika. Karena kalau khotbah jangan bilang begini, Anda mengerti? Nah, kita memang payah juga dalam berdiskusi. Jadi Anda mesti bilang nih, can you follow me? Can you follow me? Susah nih. Oke. Lukas 23 ayat 54. Harusnya ini dengan mudah kalau di sini, ya, karena ini seulang-ulang. Lukas 23 ayat 54. Tadi soal persiapan toh, Lukas bilang ulang, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir dimulai. Nah, itu di atas ini ayat 53 ini, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jadi orang tasadia kubur untuk Tuhan Yesus itu tuh Yusuf Arimatea dengan siapa? Ayo, dengan siapa? Dan gua yang baking. Yusuf yang seturun tapi yang punya rempah-rempah Nikodemus. Oke. 5. Oke. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama dengan Yesus dari Galilea ikut serta mereka melihat kubur itu bagaimana mayatnya dibaringkan. 5, 6, agak-agak ini ada A. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak murni. Ini rempah-rempah bukan tomat nih, bukan bawang, tapi untuk mungkin itu untuk jenazah. Oke.
Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kapan udah siapkan ini? Ini 2356A kapan? Ini hari ini persiapan tanggal berapa ini? 14. Oke. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak dan mur. Kapan belum sini? Tanggal berapa? So masuk di Ayo, 15. tanggal berapa? So masuk 15. Iya mas. Yang lima- So masuk pisan ini. Ini sini. Hari itu adalah hari hampir mulai. Sahabat hampir mulai, oke? Nah, jadi ini tanggal 14 sampai sini tanggal 14 toh? Sampai sini tanggal 14 toh? Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak dan mur. Dan minyak mur. Tanggal berapa ini? So Ini. 15. Tanggal berapa? Ayo. Antara 15 karena itu sudah jam 6 kan? Oke, jam tanggal 15. tanggal 15 pas. Masih tanggal 14. Nanti B baru hari Sabat. Hah? Nanti Hari di Sabat baru B. sahabat. B nanti. 56 Baru hari B. Yang tanggal 14 betul. masih Oke. 14. Tanggal 15. 15 kali. Yang 15. Oke. Yang lain dari 14 dan 15. Jika tanggal 16. 16. Oke. Lanjut dulu ya. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tanggal berapa ini? 16. 15. Pak Eri tanggal ada yang 15 yang mana? Itu sahabat tuh 15 no? 15. Yang 15? 15. Kalau kita itu Yang Pak Stanley? kalau menurut kita itu 15. 15. Oke. Sekarang Sorry. Pak Erik yang jawab 15. Ya? Oke. Sekarang kita tanya ulang. Dari Pak Erik jawab 15, Pak Stanley sampai 15 lagi. Nah, tanya yang Pak 15. Ulang. Kalau ini tanggal 15, ini tanggal berapa? Setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah minyak dan mur. Ini tidak, kita tanya untuk tiga ini khusus yang kita jawab tadi tanggal 15. Tanggal 15 pagi. Pak Stanley Minggu 15 untuk istirahat. 14. tanggal 14. 14. Pak Erik tanggal yang lain. Tanggal berapa? Tambah ulang ya. Ibu Jain tadi jawab tanggal berapa ini? Sama? 15. 15. Iya. 15. Jadi tuh ini 2356A tanggal berapa? 14. 14. Ini 2354 hampir mulai. Jam 3, jam 3 Yesus mati. Yusuf Arimatea menghadap Pontius Pilatus untuk kasih turun. Kira-kira berapa menit itu? 15. Hah? Mau hadap raja? Bukan cuma sedih. Mau menghadap raja? Pengawal. Sedinjang. Artinya ada memiliki waktu enggak? Lebih 2 jam, 1 jam. Kalau 2 jam berarti jam 5 baru orang pergi dikubur. Kurang lebih 1 jam. Asosnya jam 4 baru dikubur. Mau kasih turun berapa jam? 1 jam. So jam 5. Mau kasih masuk di goa berapa jam? Di rampa-rampa. 1 jam lah. 1 jam. Mau beli tuh rampa-rampa pil banyak Nah, dia. langsung Baru ada itu. itu. Bukan. Tuh ibu-ibu mau beli itu rampa-rampa jam berapa? Coba di situ. Makanya Jadi tidak mungkin tanggal 15. Nggak mungkin tanggal 14. Jadi tanggal 14 garis. Oke. Sekarang kita tanya ulang. Kalau tanggal baru ini boleh, jadi tanggal berapa? 15. Maju. Kalau mundur. Maju. Jadi tanggal berapa? Good.
Jadi yang masuk di akal tanggal 16. Kan itu sama 11. Kan tadi dia mati 14 toh. Iya, boleh bikin tanggal 14. 15. Anggap ini sudah menang ya, 14. Semua masuk 15. Semua masuk 15. Dan mereka menyiapkan rampa-rampa. Lampa-lampa. Tanggal berapa itu? Semua masuk 15. 16.00. Ya? Kan suruh berganti hari. Sunat Itu Riki. dia baku ganti hari kan jam 6. Saya turun dari salib menghadap Pontius Pilatus. Saya turun salib, kong kasih bungkus koinena. Nah, yang pasti 14 tidak boleh. Jadi orang boleh mau bikin tanggal 15. 16. tanggal Oh, 16. Karena apa? Sahabat besar tanggal 17. Sahabat mingguan tanggal 17. Orang nggak bercerita pada tanggal 14 ini. Tanggal 14 15. Mengapa mimpi beli rampa-rampa tanggal 16? Sahabat Karena tanggal 15 sahabat. Sahabat besar. karena 15 adalah Sahabat sahabat besar. besar. Ah, itu loh. Karena 15 itu hari raya roti tidak beragi, hari pertama. Tidak boleh transaksi jual beli. 39 hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang Israel pada hari Sabat, salah satunya transaksi jual beli. Oke, jadi orang yang ada rampa-rampa kesian untuk jenazah. Siapa yang ada rampa-rampa jenazah? Ada? Ada toh. Tentu itu dipersiapkan ketika orang meninggal, dan itu mesti pergi beli. Hari sebelum hari Pasar, no? pasar. Persiapan. Iya, sebelum DP hari Sabat, sebelum hari yang Sahabat mingguan tanggal 17. Iya, sebelum hari itu berarti langsung Jadi, lebih dulu. tunggu, so, tahu hari ini ulang. Oh, Tadi kan tanggal 14 masuk lubang kubur. Iya. Oke. Dan ayat yang kayak tadi ulang, balik ulang sini. Oh. Yang 5. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah, minyak dan mur. Rempah-rempah dan minyak mur. Ini kapan? Kita tanya ulang. Hari 16. tanggal Hari Jumat tanggal 16. hari Jumat tanggal 16. jangan hari dulu. Tanggal 16. 16. Karena tanggal 15 Tanggal 15 hari roti tidak beragi Ya. dan itu Sabat karena hari pertama hari raya roti tidak beragi. Hari Sabat orang tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Oke. Can you follow me? Yes. Oke. I follow Jesus. I'm sorry. Itu Sabat besar itu di Yohanes 19 ayat 31. Baca aja supaya. Di Yohanes ini ya, di antara itu kalau nggak tulis ini Yohanes 19 ayat 31. Karena hari itu adalah hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, garis di sebelah sana, garis sebelah sini. Keterangan itu. Sabat itu adalah hari Sabat. Ya, Sabat besar. Ada 3 Sabat dalam orang Israel. Pertama, Sabat hari ke-7. Kedua adalah Sabat hari raya yang tadi teman belajar. Tuh. Ketiga, hari Sabat karena itu tahun Sabat. Yobel tahun Sabat. Oke. Ini biasa keterangan, ini bukan Sabat biasa, ini Sabat besar. High Sabat. Oke? Ya. Markus 16 ayat yang pertama. Ini tuh kita datanya tadi. Nah, coba baca 2, 3 Dan sekarang ayat pertama 16 ayat 1. Dapat baca, dapat baca. 2, 3. Setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Ini ada sahabat tanggal berapa? Ini sahabat tanggal berapa? Tanggal? Itu tanggal 16. Ini sahabat nak? Ini sahabat tanggal berapa? 15. Hari Raya Roti Roti Tidak Tidak Beragi. Beragi. Oke. Oke. Maria Magdalena setelah sabat baru dorang beli rempah. Baru ini dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Oke. Lanjut dulu. Matius 28 ayat yang pertama. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lain menengok kubur itu. Sebelumnya ada tuh ayat di, coba kita nggak catat itu. Pada hari Sabat mereka beristirahat. Tadi sudah baca. Ayat 56b tadi. Oh ya. Jadi sudah Joy. Jadi setelah hari Sabat, dorang beristirahat. Tuh Sabat apa itu? Yang Sabat ini. 15. Jadi ini Sabat Sabat mingguan. Tanggal ini Sabat tanggal berapa? Tanggal 17. Tanggal 17. Oke. Sekarang mengapa tanggal 17? Kan tadi kan tanggal 16 belum tahu toh hari apa. Mengapa orang yakin ini tanggal 17? Karena Hari pertama minggu itu. iya, cuma menunjukkan itu hari Sabat. Tapi tanggal tidak ada. Oh iya. Nah, Oh tidak kubur dong. iya. Karena dipakai dia tuh Om Sobran jaga berapa kali ulang hukum Yunus 3 hari di rahim Bumi. Ikan. Yesus seperti ikan. Iya. ya, Yesus di rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi ini 17 torong so tahu ini Sabat ini torong tahu tanggal 17. Sudah perlu terangkan itu toh. Oke, sudah perlu terangkan. Jadi ini Sabat mingguan. Sehingga dapat tahu kalau torong mundur kan tuh hari Minggu hari Sabtu sudah dapat tahu. Baru mundur dapat tuh tanggal 14 hari Rabu. Rabu. Sampai sini kan sudah kan seulang-ulang toh. Jadi ada 2 Sabat di tanggal itu. Tanggal 15 dan tanggal 17. Dan dorang pergi dikubur tanggal 18 pagi-pagi. Oke? Oke. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Enggak ya? Apa ya? Lupa apa mobil? Oh ulang betul pastor. Itu hari raya ada 3 tadi apa semua? Hari Raya Roti Tidak Beragi, Roti Tidak Beragi, baru Hari Raya Penuaian, penuaian, dan Hari Raya Pengumpulan Hasil Penuaian. pengumpulan hasil penuaian. Ya. Kong itu Sabat, ada Sabat mingguan, Ada Sabat Mingguan, besar, Sabat Besar, Sabat Hari Raya yang ketiga itu, dan Sabat dan Tahun Sabat. Sabat. Itu sahabat besar disebut Hagadol. apa? Hagadol. Hagadol, Oh, jangan dulu dia bahasa itu masih bakacau pakai Gadol besar atau Gadol. Oh, Kalau Gado-Gado, besar. ya nggak ada. Gadol besar. Jadi Itu hari raya tahunan. Kalau sahabat besar itu
disebut hari raya tahunan. Jadi ini peristiwa ini masuk di 2 hari Sabat. Sabat tahunan dengan Mingguan. Sabat besar. Sabat besar. Sabat besar Itu tanggal berapa tuh sabat besar? Tanggal tanggal 15. Tanggal 15. Dan hari Sabtu karena orang sehitung dengan hukum Yunus, Heeh, 3 hari. tidak apalah tuh tanggal 17 itu. 17. Di minggu yang sama. Iya. Tidak di tanggal yang sama, tapi di minggu yang sama ternyata Ada 2 sabat. Ya, Sabat jadi yang selama mingguan ini- dengan yang tahunan yang Iya, besar. betul. Selama ini orang cuma tahunya kan sabat. Kita adalah lihat pikir hari tadi Sabtu. cuma itu. Heeh. Gitu, padahal pada minggu itu kebetulan Ada Taswa 2. akan orang Manado Islam Taswa. Taswa akan Iya. itu ternyata ada 2 sabat. Nah ini yang tidak terbedakan oleh sebagian besar orang-orang Kristen lain. Itulah kita tadinya juga salah satu di situ nggak bisa bedakan. Berapa ya? Iya. Ya, Jadi waktu itu sudah dapat kepastian dengan tahun kan. DP tahun. Sudah dulu itu lewat di Mau pulang kayaknya enggak. Oke. Karena ada tanya-tanya tadi tuh 3 apa kita cuma kasih konteksnya tuh 3 hari raya. Paskah, Tuhan Yesus tanggal 14, Tuhan Yesus bayar Paskah toh. Tanggal 15 hari raya roti tidak beragi, Tuhan Yesus masuk ke kubur. Itu tanggal berapa itu? 15. 15. Kan Tuhan Yesus masuk kubur sudah mendekati Sabat. Iya. Jadi di dalam kubur hitungannya jam 6 malam. Hitungannya tanggal 15. Tuh, 15 malam, 15 siang, 16 malam, 16 siang, 17 malam, 17 siang. 3 hari, 3 malam. Oke. Iya. Menggambarkan Tuhan Yesus dipersiapkan tuh hasil penuaian. Supaya hari raya penuaian, hari raya 7 minggu siap. Nah, kita dengan pastor ada berbeda perhitungan mengenai hari raya 50 hari. Kalau kita setelah Sabat, kalau pastor hitung lagi. Karena Yesus harus mempersiapkan tuh siap panen. Panen pertamanya itu tanggal 18, menunjukkan kepada Bapa berkas-berkasnya. Perhitungan Omer 7 kali 7 sampai pada Pentakosta merayakan penuaian jiwa-jiwa. Tuhan bawa berkas-berkas, satu berkas. Tiap hari Tuhan bawa, dia dusun di Emmaus, gitu. Hari raya penuaian. Tisri, hari raya pengumpulan hasil. Kita akan dikumpulkan kan hasil dikumpulkan di awan-awan. Gitu. Tanggal berapa? Nanti kita SMS. Oke, boleh begitu dulu. Ya. Oke. Jadi masuk cuma penegasan. Jadi pada saat dikuburkan itu belum baru dikafani tapi belum dikasih rampa-rampa, belum diminyaki. Sudah. Masuk kubur. Sudah itu diminyaki oleh minyak dan Nikodemus tadi. Nikodemus tadi 50 lagi. Oh berarti yang kedua yang akan dilakukan Iya, oleh kan? perempuan. Oke. Abis DP fungsi, orang pergi. Mengapa orang nak beli? Kan orang beli tanggal 16. Toh? Kenapa orang nak pergi tanggal 16? Karena masih berfungsi itu rampa-rampa yang Nikodemus kasih. Kedua, karena penjagaan ketat dari Pontius Pilatus atas permintaan imam-imam kepala. Karena orang tahu Tuhan Yesus akan lahir dalam Bangkit. akan bangkit itu di 3 hari pada hari ketiga. Imam-imam kepala tahu betul. Jadi orang itu kan sebenarnya takut jangan sampai dicuri. Iya, ada penjagaan ketat tuh. Ya, para murid segala macam. Iya, nggak guna mau pergi. Ya, dan itu yang dikonfirmasi oleh pengikutnya Om Mama. Oh, Iya. dicuri itu. Jadi nanti hari keempat baru pergi. Oke. Oke. Cuma sebagai tambahan. Waktu bercerita tentang siapa tuh nggak percaya bahwa Tuhan mati, ada salib, ada paku, Oh, Thomas. Ada tulis itu kalau boleh dapat, jadi kita nggak catatkan. Setelah 8 hari, dan tulis setelah 8 hari, dan apa? Dari Paskah. Hari ke-8 setelah Paskah itu tanggal
21. Dorang pertemuan lagi, sabat lagi, baku dapatin Thomas, cocok. Oke? Kita tidak catat ayat karena kita fokus cuma tur kronologis. Hari ke-8 tuh 7 hari tuh hari raya tidak beragi. 7 hari. Tambah tanggal 14. Hari ke-8, hari ke-7 dari hari raya tidak beragi itu hari ke-8 dari hari Erev Pesach. Dorang berkumpulan karena hari ke-7 adalah hari Sabat. Ini Yohanes 20:26. Yohanes 20 ayat 26. Ada toh? Kita dapat baca. Bacakan juga kalau ada. Yohanes 20. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Hari itu tanggal 1 itu tuh hari Minggu pagi-pagi orang ada situ. 8 hari kemudian, tapi bukan 8 hari kemudian dan hari Dorang Baku apa? Dari tuh apa? Dorang kan ada tanpa pertemuan tuh ada apa? Pembasuhan. Tuhan dia bilang rumahmu akan dipakai untuk pertemuan. Ada itu. Kita senang ada di ayat itu. 8 hari kemudian domba kuda ulang di. Oke, kronologi sudah ini. Sah ini. Sah. Oke. Kalau begitu, siapa dimulai hari perayaan kan tanggal 15 Abib. Siapa dimulai itu menurut orang-orang imam kepala karena supaya tidak kacau. Tetapi itu kan Pak Erik tadi bilang apa? Pak Erik bahasa tadi kebetulan tapi apa tadi? Taswa. Ada, tapi itu dong masa itu dalam bahasa orang. Pas-pas itu begitu. Tapi kan Tuhan tidak ada begini dari surga. Mencari itu taswa. Itu taswa. Nah mungkin kan karena telah ditentukan kapan? Sejak dari semula. Sebelum Dunia dijadikan. Kristus telah ditentukan menjadi jalan pendamaian sebelum dunia dijadikan, ditentukan. Jadi ditentukan bukan cuma Kristus, DP tanggal, DP cara dan sebagainya. Oke? Jadi tidak ada taswa, tapi itu bahasa manusia. Tapi itu benar-benar desain. Jadi tidak mungkin menjadi tanggal 15 atau tahun berbeda atau hari yang berbeda. Oke? Mengapa tanggal 14 Abib? Oke. Karena tanggal 14 Abib di mana jawaban dari pertanyaan dari orang-orang Majus yang secara sah ditulis pada waktu itu tanggal 14 Pilatus bilang yang tertulis biarlah tertulis. Apa itu? Kejadian ini. Apa itu yang tertulis biarlah tertulis? Kematian Yesus. Ini Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Raja itu Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Oke. Itulah mengapa penting pengakuan Yesus sebagai raja itu sangat penting. Mengapa? Itulah pengakuan secara sah oleh wali negeri yang namanya Pontius Pilatus. Kalau orang baca di mana Lukas tuh bicara tentang bukan Yohanes pada tahun ke-15 pada tahun pemerintahan Tiberius baru ada situ wali negeri Pontius Pilatus baru ada di situ
Herodes Antipas dan Filipus. Ada situ tuh tetrarki, tetra 4, arki raja, penguasa 4 kerajaan. Apa itu 4 kerajaan? Itu peninggalan Herodes Agung. Herodes Agung siapa? Herodes waktu Yesus lahir. Ketika Herodes mati, dia bikin ampah itu kerajaan. Dia pecah ampah, dia surat wasiat. Herodes Antipas, Herodes Arkeus, mudah-mudahan tidak salah. Satu ada Agripa itu sudah ada lagi. Itu. Nah, Herodes Arkeus, mudah-mudahan kita tidak salah ya, nanti periksa lagi. Itu nyanda sesuai pada tahun 6 Masehi, dia menjadi masalah, tidak diterima oleh Kaisar Agustus kan. Akhirnya diberhentikan, digantikan menjadi wali negeri penunjukan kan, bukan raja. Jadi dia setara raja, keabsahannya raja, tapi dia ditunjuk oleh Kaisar Romawi. Nah, akhirnya waktu itu ada yang Quirinius, yang waktu Yesus mati dia bernama Pontius Pilatus. Dia adalah di Alkitab ada tulis wali negeri, tetapi dia adalah salah satu dari tetrarki. Kalau tetrarki, kalau kita baca itu Herodes disebut Herodes Antipas, Herodes Antipas satu tadi. Pokoknya itu Herodes itu satu Herodes Agripa itu sama tetrarki tetrarki. Jadi karena tetra itu jadi 4 karena Herodes pecah 4 itu kerajaan Yudea dan sekitarnya itu waktu Yesus apa. Makanya Yesus itu diadili oleh Pontius Pilatus. Pontius Pilatus tidak dapat kesalahan, lempar ke Herodes. Apa tadi bilang tadi? Bukan, Antipas. Herodes Antipas ini yang panggal Pak Yohanes. Pergi tata tawa ini Herodes Antipas. Tahu berapa Yesus dia jago sekali. Dia bilang bikin mujizat, Yesus cuma berdiam. Dia bilang balik ulang Pak Pontius Pilatus, balik ulang. 3 kali dia di pengadilan agama, 3 kali dia di pengadilan negara. Karena mengapa kasih Pak Herodes Antipas? Karena Yesus orang Galilea. Mengapa kasih Pak Pontius Pilatus? Karena kejadian TKP-nya di Yerusalem. Yerusalem wilayah wali negerinya adalah Pontius Pilatus. Yang ini adalah Herodes Antipas. Jadi dorang adalah raja. Sah, menjadi sah kalau diakui oleh kepala pemerintahan. Sekarang kan ada kalau ada negara tidak diakui oleh negara lain, negara itu tidak sah toh. Makanya yang akui itu harus Pontius Pilatus. Dia bilang inilah rajamu. Dia pastiu dia keluar. Tuhan Yesus ada di dalam pengadilan. Orang-orang Israel kepala imam-imam kepala mau masuk di ruang pengadilan. Mengapa? Karena dorang lima mau kotori, dorang mau korban Paskah, dorang nggak masuk, maksudnya yang adil dia Pontius Pilatus. Dorang sorong Pak Pontius Pilatus supaya dia diadili oleh hukum negara karena menjadi raja. Jangan pakai hukum Taurat. Kalau hukum Taurat dia akan mati dengan dirajam dengan batu, supaya mati digantung sehingga anak manusia ditinggikan sama dengan hukum Musa. Mesti Pontius Pilatus. Dia waktu kasih vonis, dia bilang begini, inilah rajamu. Makanya dia tulis, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Pengakuan dari wali negara, wali negeri. Jadi dia punya kapasitas untuk pengakuan, sehingga hari itu secara de facto dia raja. Waktu dia ada bilang itu, dia ada di Gabata, ada di Yohanes tadi itu 19. Dia bilang di Gabata itu adalah tempat tertinggi di pengadilan.
Dia bilang Pak Yesus, Tuhan Yesus, Yesus mesti kerjasama supaya kita bebas. Ngana mesti ikut akan tapi mau. Tuhan Yesus bilang engkau tidak berkuasa atasku. Ya bagi di Gabata. Gabata itu DP, kalau mau cari DP akar kata itu given God. Apa itu bahasa Indonesia? Pemberian Allah. Ada semacam intervensi ilahi kepada Pontius Pilatus. Dia intervensi Pak Pontius Pilatus, dia intervensi Pak Pontius Pilatus PBB. Dia bilang jangan korek itu orang itu. Oke. Pontius Pilatus ini apa semua masih ada lagi kita bilang. Oke, 14 Abib kan. Mengapa 14 Abib? Abib secara kata itu kan abah, awal-awal kan abah, bapak kan. Abib itu di mana mulai bertunas, mulai berbuah. Jadi itu gandum. Jadi kata Abib di mana gandum mulai berbuah. Jadi ada anak-anak gandum. Jadi Abib DP kasar kan kasar. DP kata boleh diartikan Abib itu anak. Oke. Anak gandum. Baru mulai DP bulir gandum sudah tahu. Karena di bulan Abib harus ada panen kan tadi itu. Semulai ada panen kan. Tuh mesti tujuh tuh bulir Oke, itu bulir sampai muncul. Oke, jadi Abib boleh diartikan anak. Oke. Kata asli dari Daud boleh siapa yang tahu jadi huruf? Kalau Daud huruf-huruf apa dalam bahasa Ibrani? Ya? Satunya Dalet. Wood. Faf. Dalet, Faf, Dalet. Ya kan? Daud, Faf, Daud. Dalet huruf ke berapa? Mudah-mudahan dapat ingat tuh. Huruf ke 4. Faf huruf ke 6. Dalet, Faf, Dalet. 4, 6, 4. Total 14. Anak Daud. 14 Abib anak Daud. Dapat? Oke. Pada tahun 140 sampai 103 sampai tahun 37. Tahun 37 adalah di mana tahun pemerintahan Herodes Agung. Tahun 37 sebelum Masehi. Ada dinasti namanya. Kita itu DP baik, kita datang menghafal. Jadi lebih baik kita baca karena ada rekam ini kok salah. Hasmonean. Ada dinasti pemerintahan yang pada bunuh Herodes Agung. Jadi Herodes Agung bunuh ini dinasti ini Hasmonean. Dia bunuh tahun 37, makanya Herodes Agung memerintah. Herodes Agung ini kita ulang yang hidup dari tahun 37 sampai kurang lebih tahun 1 atau 2 sebelum Masehi. Itulah yang tuh dia bunuh anak-anak waktu Yesus lahir. Oke? Dia bunuh tuh, dia menghentikan dinasti Hasmonean. Ini Hasmonean ini dia papa DP itu boleh dikatakan dinasti Makabe. Nah, kali itu dapat tahu? Makabe tahu kan? Makabe tahu ibu-ibu? Kalau ada tuh kitab Deutero dinamika kanonika. Di kitab situ ada kitab 1 dan 2 Makabe. Bicara tentang Simon Makabe dan ya DP anak-anak. Ini dinasti Makabe ini Makabe anak-anak itu sampai tuh terakhir itu dia nama dinasti Hasmonean. Siapa ini Makabe ini? Yang ini Makabe ini dorong itu keturunan Lewi. Oke? Keturunan Lewi. Dia adalah akhirnya dia membentuk dinasti, bukan tuh Makabe yang pertama-pertama, tuh yang setelah membentuk dinasti dan mengakui dia adalah raja. Dia adalah raja dan pimpinan agama Yahudi. Tetapi salah satu yang menolaknya adalah orang-orang Farisi. Mengapa dia menolaknya? Karena
karena bukan dari keturunan Daud. Hasmonia dari keturunan Lewi. Dia itu adalah imam gadol, imam besar. Jadi dia jadi raja, dia sekaligus imam besar. Janji Tuhan yang nanti baca di Sefanya, mungkin di Perjanjian Lama, ada 2 janji yang tidak boleh berpindah. Keturunan Lewi akan tetap menjadi imam, dan keturunan Daud akan menjadi raja, tidak akan berpindah. Nah, ini Hasmonean ini telah mengangkat diri menjadi raja, dan dia tidak sah karena dia adalah keturunan Lewi. Makanya 14 Abib Yesus dinyatakan sebagai raja, diterima oleh negara, diterima oleh agama. Boleh Bapak ikuti? Negara itu Pontius Pilatus, agama itu anak Daud. Kalau 15 Abib atau 13 Abib bukan anak Daud. Oke. Ya, lanjut. Tapi orang yang nggak sadar bahwa orang pemerintah ini mensahkan dia dalam pengertian dia tanpa menyadari mungkin. Pontius Pilatus. Dia bisa jadi tidak menyadari karena ada intervensi ilahi dari Bapa. Bisa jadi dia tidak menyadari. Tetapi dia kedudukan sebagai wali negeri menjadi sah dia pernyataan itu. Makanya dia bilang biarlah yang tertulis Tetaplah tertulis. Tolong baca dulu 1 Korintus 5 ayat yang ke-7. Ini ada sedikit mundur, tapi kita rasa ini penting. Ini penting. Sebab boleh lihat ini. Sebab Ibrani 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Itu kan tuh saya terangkan tadi toh. Disembelih dulu, baru ayat ke-8. Karena itu, marilah kita, ini tuh kak. Apa tuh kak tadi? Bahasa Ibrani. Merayakan. Marilah kita berpesta. Nah, mana itu tadi? Jadi, Paulus dia tahu benar, makanya dia tulis kepada Korintus setelah disembelih, dia bilang marilah kita merayakan. Ini bahasa ini kita berpesta seolah-olah setelah kematian Yesus orang berpesta, orang Kristen berpesta. Orang tidak tahu Paulus sementara mengarahkan kepada hari raya roti tidak berani. Oke, orang lanjut, ada tamu mundur tadi kita suruh. Anak Daud sudah. Hari ini juga tanggal 14 Abib dikumandangkannya yang kurang pastor orang Tete Lestai. Tete Lestai itu dia berarti orang di zaman itu ketika orang berteriak Tete Lestai itu adalah ketika panglima perang atau raja menyatakan kemenangan walaupun masih dalam pertempuran. Ketika dia lihat sudah menang, tetelestai, pernyataan kemenangan perang. Kedua, ketika orang menyatakan tetelestai, itu adalah pernyataan terlunasnya hutang. Jadi kata orang berhutang, segala bunga-bunga itu setelah terbayar tetelestai. Ketiga, pernyataan tetelestai itu ketika orang telah selesai menyelesaikan hukuman
Jadi dia segala macam hukuman karena dia ada hukum, ada dosa atau ada kesalahan masuk penjara. Segala macam hukum ketika dia selesai bebas, kalau selengkap tetelestai. Artinya tanggal 14 Abib telah selesai pembayaran. Kalau ada utang-utang dosa Tuhan supaya lunas. Kalau Tuhan sementara perang, so menyatakan perang menang atau enggak? Menang. Kalau Tuhan masuk penjara, Tuhan so keluar penjara atau enggak? So keluar. Sehingga kemenangan bukan waktu Tuhan masuk ke dalam kubur baru keluar kebangkitan. Perayaan kemenangan bukan pada kebangkitan tetapi pada tetelestai. Ketika Tuhan bilang tetelestai, sudah selesai. Kalau ada lagi upaya yang harus Tuhan lakukan pada hari-hari setelah tanggal 14, berarti setengah tetelestai. 0,8, 0,9, 99% karena belum tetelestai. Pernyataan itu hanya boleh kalau sudah selesai. Utang, hukum, dan perang. Sudah diselesaikan. Apa buktinya? Wahyu 2 ayat yang ke-7. Ini pernyataan kemenangan. Barang siapa, pernyataan kemenangan. Barang siapa menang, Ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan Dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus. waktu ada seseorang ada di Firdaus, berarti dia Menang. atau masih ada lagi yang mau baking atau Tuhan Yesus tunggu belum semua so menang atau enggak, so tetelestai atau enggak. Sudah. Ya. Sudah. Mau baca lagi itu Tuhan Yesus bilang begini Pak orang yang di sebelah tahu sebelah kiri atau kanan, Kanan. hari ini tanggal berapa? tanggal 14 Abib. Hari ini tanggal 14 Abib. Angko so di mana? Berarti dia so Selesai. kalau dia belum menang, berarti tahu tuh Wahyu 2 ayat 27. Oke. Ya. Firdaus. Lanjut. Itu kemenangan itu pemberian kan. Ya, pemberian. Anugerah. Dia nyak di kibah khotbah pe kita. Dia nyak di main musik. Dia nyak di kibah menginjil di TikTok. Dia nyak ada membela Pak Yudas. Dia ada WWL, penginjilan ke sana kemari. Kalau orang ada tugas itu, memang Tuhan ada saya khusus sekarang tugas. Di TikTok angko, WL angko ada tugas. Tapi kemenangan selesai tanggal 14 Abib tahun itu. Karena tidak bicara tahun, oke? Ya, oke. Mengapa Yahudi tidak percaya Yesus Raja? Kalau inilah Raja Yesus, orang Nazaret, inilah Raja orang Yahudi. Yahudi tidak perlu orang Yahudi mau pertanyakan Yesus Yahudi. Yesus. Yang menjadi masalah kedua ini, Nazaret dengan Raja. Dengan Raja. Mengapa orang tidak terima sebagai Raja? Karena Lukas 24 ayat yang ke 21. Padahal kami dulu, ini waktu pembicaraan di Emmaus, padahal kami dulu mengharapkan bahwa Dia yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
orang Israel nak merasa bebas. Sebagai raja dia nak melaksanakan tugas membebaskan orang Israel. Itulah dia bilang, pikir apa Bapak Israel, makanya Israel. Karena bagi dorang ada 2 kali dorang lihat Allah sebagai raja. Jadi Allah Bapa itu sebagai raja, Yahweh dan apapun sebutan orang Israel pada waktu itu pada dorang Tuhan. Dorang melihat 2 kasus besar, membebaskan orang Mesir dan membebaskan orang dari Babel dan Media Persia, perbudakan. Tangan Tuhan mengalahkan musuh-musuh, tangan Tuhan yang kuat. Dorang tidak melihat itu, sehingga dorang tidak melihat dia sebagai raja. Itulah yang mengapa dorang tidak terima Yesus sebagai raja. Kedua, Nazaret. Ini sudah berapa ini? 16-18. Kita udah mulai tadi 3:15, 16 atau 18. So 1 jam. Tuhan. 1 jam. Baru 1 jam. Baru jam. Matius 2 ayat 23. Matius 2 ayat 23 dikatakan setelah dorang pulang dari Mesir, Yesus, Maria dan Yusuf tinggal di Nazaret supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terdapat di mana ini? Karena ini ada disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Terdapat di mana? Ada? So pernah search Nazaret di Alkitab Perjanjian Lama? Ada nggak Nazaret di Perjanjian Lama? Kan Tuhan sudah bilang nggak ada. Tolong baca dulu Yohanes 1 ayat 46 sebelum tolong ke sana. Kata Nathanael kepadanya. Ini stok tidak salah Nathanael dengan Filipus, teman-teman, kita tidak salah. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Inilah kenapa tidak mungkin ada raja, ada nabi, ada imam dari Nazaret. Karena Nazaret adalah komunitas kecil sekali, lebih kecil dari Bethlehem yang ada di tanah Israel, yang tampaknya orang-orang miskin Malendo, orang Yahudi yang benar-benar miskin tinggal, termasuk yang namanya Yusuf dan Maria. Makanya Nathanael bilang, ada Jadi kalau misalnya orang yang berikut dan ke orang pandang ente, Yesus juga pernah pandang ente, jadi ya kasihan. Karena mau mengajar, karena mau bawa itu dari Nazaret, dari Yesus, dari begitu apa kita kasihan atau siapapun yang mungkin pernah diremehkan, tapi kalau orang tahu orang melakukan yang baik, yang benar, ya tentu kalau ada yang Yesus pernah rasa, nanti ada yang baik, berarti di Nazaret ini cuma jahat-jahat yang datang. Nggak mungkin raja, nggak mungkin nabi, apalagi Mesias mau datang dari Nazaret. Nazaret ada di Alkitab, Yesaya 11 ayat yang pertama. Tapi kalau boleh buka pakai bahasa Ibrani. Yesaya 11
ayat yang pertama. Sebelas ayat pertama. Iya. Yang taruh itu gimana? Taruh. Itu taruh itu. Iya, Yang mana? Di sini. Soalnya kita pematahan nggak pakai kacamata. Yatsa. Yatsa. Tulis keempat. Kalau tunggul kan? Tunggul atau tunas? Ini kayaknya stam. Tapi kita salah catat. Ya, tunas ini stam. Branch, nights, to branch. Itu di belakang yang di belakang itu. Yang nomor berapa itu yang Ibu Jane? Branch Batang 5342. 5 342. yang mana 5342? Branch nice. Branch. Ya, ya branch. Cabang. branch 5342. Ah, Netzer. netset. Next. Inilah kata akar kata dari Nazaret. Ada di Yesaya 11 ayat 1. Tunas, tunggul, isai dan sebagainya. Oke. Kita sedang menerangkan lebih karena 1 jam lebih ini. Oke. Jadi mengapa dorang tidak terima? Karena yang datang cuma tunas. Di ayat Alkitab kalau orang search tunas, Yesus di Wahyu ada Wahyu, akulah tunas. Boleh search akulah. Jadi Yesus menyatakan diri sebagai tunas. Mereka harapkan sama dengan yang tercatat dalam Daniel, penglihatan Daniel 4 ayat yang ke-11. Nah, ini penglihatan Daniel kepada siapa tuh raja di sini? Nebukadnezar atau apa ya? Nebukadnezar ini kita selupa nanti lihat ya. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tinggi sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Ini yang dorang harap. Ini penglihatan Daniel kepada, nanti koreksi kalau salah ya, Nebukadnezar ini kepada Nebukadnezar. Kemudian itu Tuhan ambil dia sampai di langit kuat dan besar, Tuhan ambil kasih seakar. Jadi kekuasaan diambil oleh Tuhan dari Nebukadnezar. Seperti itulah orang lihat Yesus. Kalau dia cuma tunas, dia kurang sisa akar, sisa tunas. So hilang tuh pohon yang kuat 4:11 tadi. Pohon yang kuat yang besar akan menaungi Israel. Israel membutuhkan sosok yang kuat. Sosok yang memang untuk menaungi, untuk menjadi tempat perlindungan orang Israel. Tetapi Yesus justru datang sebagai Nazaret, sebagai tunas. Tapi itulah yang telah ditetapkan Tuhan sejak semula, supaya orang tidak terlalu mengerti, supaya Tuhan boleh percaya bahwa Tuhan ada kesempatan. Sehingga kalau ini diberitakan, banyak orang tidak percaya.
bahwa Yesus datang cuma model begitu, makanya sekarang memperkarakan tentang ketuhanan Yesus. Semakin hari kita lihat semakin aneh, tetapi itulah yang memang Tuhan setulis bahwa ada terjadi ketidakpercayaan kepada Yesus. Karena apa? Dia datang tidak sebagai pohon yang kokoh. Dia datang hanya sebagai tunas dan orang berharap ada pohon yang kokoh. Sehingga banyak orang tidak percaya. Tapi itu kata tidak percaya itu selama. Coba orang baca di dalam Yesaya 53. Yesaya 53 adalah pembacaan Alkitab, kitab-kitab suci yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia. Dan Filipus bilang, apakah Tuhan mengerti? Dia bilang, siapa mau mengerti kalau tidak ada orang yang bisa terangkan? Maka Filipus menyatakan Yesus Kristuslah yang dibicarakan pada Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Maka Jumat Agung lebih besar daripada 14 Abib, dan Paskah di 14 Abib lebih kecil daripada Jumat Agung. Definisi Paskah bukan di Wikipedia. Paskah definisi apa di Wikipedia? Definisi hari kebangkitan Yesus pada tanggal hari Minggu setelah purnama, setelah ekinos, musim semi. Itulah penyesalan. Iya, makanya berita ini tidak orang percaya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, so tunas le tanah kering. Tapi Bapak bilang begini, kalau tuh mahal-mahal kan Mansai, setengah mati aja bertumbuh. Tapi Pak tanam nilam rugi banyak. Karena dia kan tanam cuma tunas begitu kok. Talebe air mati, apalagi kering. Sebagai tunas. So tunas mereka pada tahun pohon besar, dia teduh sama ini. Masuk tunas, dia tunas, ia tidak tampan, tidak semarak pun, tidak ada sehingga ya karena dia nesret tadi Nasaret. Inilah tulisan-tulisan Nabi yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus. Ia dihina dan hindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina. Ketika dorong dia penderitaan yang Tuhan menghadapi, dua murid yang paling setia Yesus lari. Salah satunya Petrus yang lari. Petrus berani kembali ulang masa itu nggak ada kan? Dihindari orang, dan semuanya itu terhitung. Dia nak masuk hitungan orang Nazaret, dia nak masuk hitungan. Jadi kalau mau kasih masuk misalnya proposal. Apa kalau saya masuk lamaran? Apa kalau bahasa Inggris apa? Bukan. Apa DP nama itu? DP surat lamaran apa bahasa Inggris? Dia ada jadi dengan kalau udah Pak Eri. Lamaran pekerjaan apa itu? Apply apa? Oh, application. Yesus Nazaret. Semua Nazaret sesuatu. Yang masuk itu kan. Apalagi jadi raja. Kalau jadi kenek yang pastor khotbah mungkin boleh. Cleaning service cuma vendor yang pegawai tetap. Kontrak 3 bulan. Kalau nggak ada bagus tahun perpanjang 3 bulan. Mungkin kalau Yesus ada, Yesus coba cleaning service gereja. Kalau dia kostor tahunan dan dianggap hamba Tuhan. Cleaning service kontrak. Karena dia Nazaret, supaya genaplah apa yang ditulis oleh nabi-nabi.
Ada pertanyaan? Jam 1 jam 15 menit. Oh ini lagi. Kalau nggak ada space. Pak kalau ada? Kita tambah aja Pak. Oh iya boleh. Ya mengenai Nazaret, karena penasaran kita tanya ini dari AI Komang. Oh, iya. Kita bilang sebesar apa sih kalau di zaman dibandingkan dengan zaman sekarang dalam konteks Indonesia. Ya. Itu Nazaret kuno zaman Yesus. Kalau zaman sekarang ternyata besar sekali itu Nazaret Ya. di kota. Diperkirakannya gampangnya begini. Ternyata itu isinya, populasinya pada zaman Yesus hanya 200 sampai 500 jiwa saja. Itu Jadi, sebanyak itu. jadi setara dengan satu RT, Siamitra. 1 atau 2 blok saja. Jadi 1 atau 2 blok saja. Karena itu kalau orang dengar sejarawan yang namanya Josephus Flavius, Ya. itu dia tidak menyebutkan karena memang tidak ada peta atau Ya, karena makanya kita bilang lebih kecil dari Bethlehem. Ya. Dan Bethlehem kan saya bilang kamu yang terkecil, betul? Itu lebih kecil sekali. Nah, Jadi perbandingannya kalau apa itu dengan zaman sekarang Nazaret kuno itu 0,04 km persegi, Nazaret modern itu 14,1. Kalau tadi 0,04. kalau gempa. Nazaret modern besar jadi 14,1. Kota Manado adalah 157 km persegi. Ya, kalau 0,04 itu berarti sekitar 0,2 kali 0,2. Ya, jadi 200 kali 200. jadi 200 meter. makanya dibilang paling 1-2 hektar lah. Iya. Ya, jadi memang kecil sekali. 200 kali 200. Bayangkan 200 kali 200. 0,04 ya 200 kali 200. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, jadi memang sekecil itu. Sekecil. Apa? Ada lagi? Nggak ada? Oke. Semua serahkan ya. Udah ada? Hah? Gimana tuh ayat balik di dia bangkit hari Sabat tuh dia Tuhan atas hari Sabat. Jadi bangkit. Oh iya. Tuhan atas hari Sabat. Kita pikir kok itu pastor ulang-ulang, jadi kita kurang kronologis. Tuhan, Dia harus mengapa dia bangkit? Pada hari Sabat. Jadi begini, Tuhan atas hari 5 Sabat. menit boleh? 2 menit? Oke. Setelah Elohim menciptakan dunia, maka dia bilang dia beristirahat. Oke. Dari situlah kong keluar tuh kata Sabaton, Sabat, hari ke-7. Makanya akar kata dari hari ke-7 itu duduk atau ada yang juga beristirahat. Jadi berhenti bekerja. Nah, tapi lebih yang diperbesarkan istirahat. Tapi pertanyaan, kenapa Tuhan lelah apa saudara bercipta? Kira-kira Tuhan lelah nggak menurut Bapak Ibu? Ada yang pikiran lain. Dari situlah Tuhan mengajarkan Israel untuk, jadi ini Sabat ini split 6 split ke-7, 6 split ke-7. Hari ke-7 hari di mana orang kasihkan jeda dari pekerjaan. Jadi Tuhan tidak lelah ya menciptakan dunia, tapi jeda itu untuk siapa? Makanya Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Makanya Tuhan itu Tuhan atas hari Sabat. Dia menetapkan hukum itu supaya ada hubungan antara manusia dengan pencipta. Setelah Yesus mati, dia harus bangkit di hari Sabat. Karena apa? Dia ingin membangun hubungan pada konteks Sabat, membangun hubungan dengan manusia. Itu yang penting. Dia harus bangun kembali pada apa itu hukum Sabat. Orang Israel yang boleh kasih hilang itu karena itu waktu untuk pertemuan dengan Tuhan. Maka Tuhan mau bangkit di hari Sabat karena dia telah menyelesaikan, itu artinya pemulihan. Kemenangan setanggal 14, tetapi pemulihan terjadi pada hari Sabat. Yesus menyelesaikan pemulihan. Dia lapor, dia akan mau menyelesaikan semua DP pekerjaan dalam konteks apa ya? DP kronologi, bukan DP penyelesaian pembayaran. Pembayaran selesai di tanggal 14,
tetapi hubungan pemulihan dipulihkan. Harus dia menyatakan pada hari Sabat. Maka dia Tuhan atas hari Sabat, dia Tuhan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Sabat dibikin karena manusia perlu untuk datang kepada Tuhan. Ya, kita sudah baca ayat supaya kita baca. Ya. Kalau Jumat Agung kita tak taruh tuh, nak bicara spesifik tuh Jumat dan tahun, soalnya membuka kalender masalah. Tapi kita bilang gitu kalender ini kan sudah ditetapkan pada tahun 325 ini Paskah ini, karena memang dorang akan split orang Israel dengan orang Kristen. Dong saya hilang benar-benar tuh hukum-hukum Yahudi pada kekristenan, sehingga sama dong baking. Makanya pada tahun sekitar tahun 525 salah satu paus memerintahkan Dionysius untuk membuat kalender, dan dia melakukan perhitungan dan dia tetapkanlah tuh Masehi pada yang Masehi yang terlihat sekarang. Dan setelah bikin pada tanggal tahun 33 itu hari Jumat, itu 14 Abib, dan bentuklah opini bahwa Yesus 33 tahun. Nah, begitu. Opini itu so bikin. Tetapi kemarin penelitian lebih lanjut, ternyata Tuhan Yesus tak lahir pada tanggal 25 Desember. 25 Desember toh. 25 Desember tahun -1 lahir. Dia 8 hari, berarti tanggal 1 Januari tahun 1. Oke? 25 Desember. 6, 7, 8, 9. Ya. Hari ke-8 tanggal 1 Januari, dia 8 hari muncul nama Yesus Masehi. Dorang kasih cocok-cocokologi begitu. Tapi ternyata perhitungan kemarin sudah tuh di Wikipedia sudah cabut tuh Jumat. Ya, begitu Jo, nanti kalau ada pertanyaan juga setelah ini boleh bertanya ke kita mengenai perhitungan kalender dan sebagainya. Terima kasih. Ini semesti bersama saya sebagai pemimpin. Ya, nanti kalau ada mau bertanya sebentar, ya kita Ekaristi dulu, perjamuan kudus dulu.